Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, Bapak Sugiono MPD, fasilitator saya. Bapak Winardi Espar, pengajar praktik, dan saya sendiri Istiqomah SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SMP Yabagi 1 Kesugihan. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat adalah yang terkait dengan yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, baik kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, maupun asesmen. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Guru juga dapat menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Dia akan menyusun rencana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru juga perlu memastikan bahwa setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru dapat menciptakan prosedur, rutinitas, dan metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Penilaian berkelanjutan, bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang diperoleh dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau murid mana yang sudah mencapai tujuan belajar terlebih dahulu. Kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari kesiapan belajar, readiness, minat, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Minat adalah suatu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten. Strategi pembelajaran diferensiasi konten dapat diterapkan untuk mengeksplor wawasan dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Adapun contoh diferensiasi konten yakni sebagai berikut. Menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Menghadirkan bahan ajar berupa video, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa, mempresentasikan ide melalui sarana audio visual, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pola berpikir, meminta siswa untuk mengambil nilai historis dari film bertema sejarah,
atau membuat konten TikTok yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Diferensiasi proses. Pada kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-muridnya. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan dan siapa saja murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Cara diferensiasi proses diantaranya: yang pertama, kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual untuk murid, memfasilitasi lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada modul 1.1, kita disuguhkan dengan filosofi Ki Hajal Dewantoro, bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar selamat dan bahagia. Salah satu upaya menuntun adalah dengan menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid, dan hal ini dapat dipenuhi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2, kita diberi pemahaman terkait nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan para murid. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru harus memiliki nilai-nilai tersebut dan membuat pembelajaran yang memiliki keberpihakan pada murid. Guru dapat mengajak rekan sejawat untuk mempraktikkan menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya dan mewujudkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Keberpihakan pada murid dalam pembelajaran berdiferensiasi hendaknya menjadi landasan utama guru dalam membuat visi guru penggerak yang telah dibuat pada modul 1.3 dengan menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Babja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, yang kemudian didukung oleh lingkungan belajar yang disiplin positif dan budaya positif yang baik seperti yang sudah dipelajari pada modul 1.4, di mana guru dapat mengatasi permasalahan muridnya dengan segitiga restitusi, pemberlakuan keyakinan kelas, sehingga guru mampu memahami setiap kebutuhan muridnya. Dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, guru dapat membantu murid untuk menghargai dirinya dan meningkatkan kemampuannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.